Jadi dalam tata kelola bisnis atau wirausahaan itu komunikasi sangat memegang peranan yang cukup vital ya. Kalau kita berhasil mengkomunikasikan produk kita kepada customer, penetrasi pasar kita akan semakin kuat. Apalagi kalau kita masih dalam tahapan perkenalan produk atau memperkenalkan perusahaan. Nah, komunikasi sangat krusial. Tanpa komunikasi yang bagus, perusahaan kita tidak dikenal dengan baik. Nah, ini makanya menjadi pebisnis ini harus suka ngomong, harus suka gaul, harus lincah, harus sering berkunjung ya ke sana kemari untuk memperkenalkan. Memang dampak dari komunikasi kita ini tidak kelihatan secara langsung ya. Bukan berarti kalau kita sudah melakukan presentasi atau kunjungan ke kelompok tertentu, ya, kunjungan ke kelompok tertentu gitu, bahwa semuanya sudah akan kerasa. Tidak seperti itu. Ya mungkin kerasanya itu nanti bulan depan, gitu. Atau mungkin 3 bulan kemudian. Pada saat kita menyampaikan informasi, itu ya sepertinya kayak nggak ada respon gitu ya. Tapi sekarang kan kemudahannya informasi itu bisa kita komunikasikan melalui jaringan digital, melalui sosmed, melalui apapun itu. Jadi lebih efektif dan lebih efisien, ya, tidak memakan effort yang luar biasa. Nanti banyak hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi bisnis yang perlu kita lakukan, perlu kita siapkan agar produk dan perusahaan kita semakin dikenal oleh masyarakat, oleh target market. Kemampuan kita untuk mengkomunikasikan perusahaan kita, produk kita, akan menentukan next step ya. Kalau di awal-awal perusahaan kita masuk ke pasar dan kemudian kita kurang bagus dalam mengkomunikasikan pengemasannya, kemudian timingnya, kontennya, gaya bahasanya tidak mengarah pada value yang kita tetapkan, boleh jadi komunikasi kita ini akan gagal. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Dan karena ini masih dalam tahap perkuliahan, jadi Anda sekalian harus belajar berkomunikasi dari sekarang-sekarang juga. Bahkan harusnya dari kemarin-kemarin. Bagaimana Anda mengkomunikasikan apapun itu ya, bukan hanya terkait produk jualan, terkait profil diri Anda, terkait perkembangan diri Anda, mungkin problematika yang Anda miliki, itu harus dikomunikasikan. Supaya apa? Supaya orang tahu Anda itu siapa dan bagaimana. Atau mungkin kalau Anda punya kesulitan, orang lain jadi tahu bahwa ada hal-hal yang mungkin bisa dibantu. Nah, ini memang biasanya agak berbeda dengan kondisi di lapangan ya, karena nggak tahu kalau menurut Anda apakah masyarakat kita itu masyarakat yang terbuka nggak terhadap persoalan-persoalan internal di dalam persoalan individu ya, pribadi gitu. Masyarakat kita itu termasuk tipikal yang terbuka atau yang tertutup kira-kira? Ya, kita bisa meraba pada diri kita sendiri. Kita itu suka menceritakan diri kita atau agak nyaman. Sementara di ranah bisnis gitu ya, itu semuanya harus dibuka, harus diceritakan. Ya, itu jadi kita sebagai seorang yang marketing masuk wilayah bisnis itu harus seperti itu. Tidak bisa kita diam saja, pasif, dan kemudian apa adanya, ya terserah, kumaha engke, gimana, itu nggak bisa. Kita harus proaktif. Jadi seorang marketing itu harus proaktif, menyampaikan informasi, mensosialisasikan seluas-luasnya, dan sekencang-kencangnya, dan seindah-indahnya ya. Konten itu harus indah, harus meyakinkan,
kebermanfaatannya harus jelas, seluas-luasnya dan sekencang-kencangnya. Jadi luas ke semua orang dan kencang lagi suaranya. Artinya kencang itu adalah bisa menarik perhatian audiens. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sudah maksimal mengkomunikasikan. Ya, berikutnya kita tinggal menunggu, memaintain, melayani orang-orang yang datang membeli ataupun mendaftar pada organisasi kita. Itu terkait komunikasi ya, dan banyak strateginya, metodologinya, trik and strateginya bagaimana kita berkomunikasi untuk meyakinkan calon pelanggan kita ataupun pelanggan existing kita. Nah, ini sesuatu yang mungkin jarang dipikirkan karena ada pepatah manjada wajada. Jadi kalau kita mengelola sebuah bisnis atau kita punya bisnis, kita harus penuh dengan keseriusan, harus penuh dengan ketekunan, harus penuh dengan total action, ya tidak boleh setengah-setengah. Ya kalau masih pingin santai, pingin kongko-kongko ya jangan masuk ke bisnis. Kalau bisnis artinya total action. Kita harus full mengerahkan semua daya kita, semua resource kita untuk kita gunakan dalam mengelola bisnis, termasuk bagaimana kita mengkomunikasikan perusahaan dan produk kita. Gimana Setia Budi Ganda? Sudah bisa present? Kalau belum mungkin saya nanti kalau sudah siap tolong di-cut ya, Setia Budi Ganda ya. Saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi bisnis ya. Nah, intinya dalam komunikasi itu kan kita mengkomunikasikan kepada direct channel, pada konsumen ya. Bagaimana kita akan mendeliver barang dan jasa secara langsung ya. Karena itu perlu dikomunikasikan dengan lebih baik apa saja yang hal-hal yang bisa kita pakai. Komunikasi yang pertama bisa menggunakan katalog ya kalau kita datang ke rumah makan, atau kalau di perusahaan-perusahaan juga biasanya ada katalog di websitenya, dia dipasang ya, kayak kita akses GoFood ya, itu katalognya luar biasa, makanannya banyak, bahkan bisa dengan digitalisasi kita bisa searching, bisa surfing ya. Kemudian bisa direct mail, dengan email langsung kita sampaikan kepada customer kita, biasanya untuk produk-produk yang menengah ke atas ya, untuk korporasi itu by email biasanya. Karena mereka ingin ada recording, arsip. Telemarketing dilakukan dengan menelpon ya jarak jauh prospek-prospek yang dimiliki. Kemudian website kita bangun agar bisa mengkomunikasikan profil perusahaan kita dan apa kompetensi setelah layanan yang kita miliki. Di sini juga berbagai macam info ya di website ini, banyak sekali info yang bisa kita sajikan. Ini adalah bagian dari komunikasi ya. Jadi komunikasi itu bukan hanya ngomong saja, bukan hanya verbal saja, tapi non verbal juga sangat penting. Kemudian ada email marketing ya, biasanya tim marketing melakukan email kepada calon-calon pelanggannya, kepada target market. Kemudian di mobile device bisa SMS, bisa macam-macam, dan interaktif TV ya. Nah, dulu ada interaktif TV ya, yang ditayangkan di TV, itu juga bisa. Nah, hati-hati dalam berkomunikasi itu ada hal-hal yang perlu dihindari. Yang pertama, menimbulkan iritasi. Iritasi itu akan menimbulkan luka. Orang yang mendapatkan informasi tapi menyinggung, itu orang bisa terluka. Apalagi informasinya yang agak ke arah privacy, itu bahaya. Jadi sama sekali kalau kita berkomunikasi, kita jangan sampai menyinggung privasi seseorang. Kemudian unfairness, ya kita nggak boleh memberikan informasi yang tidak fair ya. Semuanya harus fair, disampaikan apa adanya, sampaikan dengan kualitas yang seharusnya. Bukan bluffing, dan nanti orang kecewa.
Ya, itu nggak fair. Kalau fair apa adanya dengan harga yang telah ditetapkan. Berikutnya ada deception atau fraud, yaitu ada kemungkinan terjadinya manipulasi ya, fraud. Nah, ini nggak boleh terjadi dalam komunikasi. Sebab bila fraud nanti akan berdampak kepada merugikan ke konsumen dan dalam jangka panjang akan merugikan perusahaan kita juga. Berikutnya invasion of privacy ya, ini saya bilang tadi, jangan sampai mengganggu privasi seseorang karena privasi ini menjadi harga diri. Orang bisa kecewa karena privasinya diganggu ya, termasuk menawarkan produk. Ya kalau orangnya tidak respon jangan dipaksa-paksa ya. Di perempatan jalan itu sering tuh orang maksain gitu. Ya padahal orangnya nggak berminat, kalau nggak berminat ya sudah aja, nggak dipaksa. Nah, bagaimana kita mendesain sebuah web yang atraktif ya? Pertama, web itu berkaitan dengan konteksnya. Jadi konteks itu kesesuaian dengan kondisi saat ini ya, konteksnya. Terus konteksnya harus relevan dengan produk atau dengan value yang kita miliki. Terus itu juga relevan dengan yang dibutuhkan oleh customer. Jangan sampai konteksnya berbeda dengan customer yang sedang kita sasar. Terus kontennya, nah kontennya itu maksudnya kata-katanya, gambarnya, videonya juga harus. Ya, berikutnya adalah konten. Kontennya harus sesuaikan dengan target market, apakah anak-anak, dewasa atau siapa ya, kontennya sesuaikan. Temanya juga. Kemudian community. Ini harus sesuai dengan komunitas yang banyak, relevan dengan produk yang kita jual. Jadi tidak bisa kita berbeda dengan komunitas yang berkembang. Customization, jadi harus customize. Ini dirancang untuk siapa komunikasinya ini, kontennya disasarkan untuk siapa. Berikutnya communication, ya, yaitu melakukan komunikasi. Terjadilah komunikasi di website itu, jadi jangan hanya pasif ya, misalnya kalau bisa ada chatbot. Kemudian connection, tingkat daya connect-nya jangan sering jatuh servernya. Dan commerce, ada bagian perdagangannya. Nah, website di era digital sekarang harus ada itu semua ya. Kalau nggak ada commerce-nya, tidak bisa menghasilkan uang dan sia-sia membuat website. Kalau bisa ada menghasilkan uang. Nah, dalam mengkomunikasikan, terutama dalam website gitu ya, dalam aplikasi digital, itu harus gampang dioperasikan dan atraktif ya. Jangan sampai sulit, orang bingung mau mengoperasikan dan orang pasif aja, tidak menarik. Tapi kalau mudah dioperasikan ya, downloadnya cepat. Jadi karena desainnya bagus, tidak muter-muter, jadi downloadnya cepat. Yang kedua, first speed is easy to understand ya. Halaman pertama sangat gampang dipahami dan dimengerti. Kemudian easy to navigate ya, gampang untuk dinavigasi ya. Jadi orang masuk itu nggak bingung mau mencari menunya ya, jelas tulisannya, tandanya dan sebagainya. Terus atraktif ya, menarik. Ya, tampilannya menarik. Ya, konten-kontennya juga jelas, clear, bisa membuat orang senang, menikmati. Terus fontnya juga bisa dibaca, jangan terlalu kecil, juga jangan terlalu gede ya, berlebay gitu ya. Good use of color and sound, jadi gunakan warna dan sound yang sesuai. Ya, jangan soundnya sound sedih ya kalau jualan. Berikanlah sound yang gembira, penyemangat, dan sound yang menggairahkan sehingga orang senang ketika masuk ke website kita. Berikutnya kita perlu melakukan peningkatan visit and site status ya. Bagaimana upgrading dari visitor ini bisa meningkat ya. Di sana perlu ada deep information with link. Jadi orang bisa mengeksplor lebih dalam informasi-informasinya ya dengan adanya link gitu ya. Punya changing news of interest ya, beritanya jangan itu aja ya.
beritanya bisa di up to date, ya, sesuaikan dengan produk dan jualan kita. Changing over, ya kita bisa merubah penawaran-penawarannya, ya, itu harus dirubah, harus up to date. Kontes and sweepstake, ya, jadi ada kontestasi di situ, orang bisa melihat-lihat, ya. Humor and joke, ya, ada hiburannya dan ada game. Nah, itu kira-kira, tentunya masih banyak sekali hal-hal lain yang belum tercakup dalam materi ini, ya. Silakan Anda mengembangkannya lebih lanjut. Gimana, siap Budi Ganda? Sudah siap? Iya Pak, sudah siap. Oke, silakan dipaparkan. Sambil nunggu, ya, saya lanjutkan, ya. Ya, jadi kita harus increase visit and set stake. Jadi semakin banyak yang mengunjungi akan semakin berpeluang orang itu membaca informasi, ya. Nah, berikutnya kita jangan lupa juga untuk komunikasi itu berkaitan dengan sales force kita. Ya, sales objektif kita seperti apa? Karena tim sales force ini nanti akan memfollow up, menindaklanjuti dari pelanggan-pelanggan baik yang masuk secara offline maupun online. Terus bagaimana objektivitasnya, objeknya, jadi sales force memiliki objek seperti apa, kemudian strateginya, strategi yang dipakai oleh tim sales force, tim penjualan ini, supaya apa? Supaya efektif dan efisien. Jadi strateginya harus ditetapkan di awal. Terus struktur dari sales force. Jadi struktur follow strategi. Setelah strateginya ditetapkan, kita bisa menyusun strukturnya. Jadi jangan kebalik, jangan struktur dulu baru buat strategi. Buat dulu strategi. Strategi ini buat dari visi misi perusahaannya, dari objektif perusahaan. Buat strateginya, baru dibuat struktur. Nah, struktur dibutuhkan targetnya, ya, ukurannya dan kompensasinya. Nah, ini kalau udah semacam ini akan bisa solid dan bisa tetap, ya. Berikutnya sales task, ya, prospecting, kita melakukan prospek, terus kita targeting, kita mentarget, setelah di prospek orangnya kita target, kita melakukan communicating, mengkomunikasikan apa saja produk-produk maupun layanan yang kita jual. Nah, mudah-mudahan dari communicating ini bisa terjadi selling, penjualan. Ya, setelah selling atau ada servicing, ya, delivery produk, mungkin maintenance, layanan dan sebagainya. Berikutnya kita melakukan informasi gathering dan alert gathering. Nah, ini berkaitan dengan sales task, ya. Nah, ini harus clear semua komunikasinya di setiap tahap ini, jangan sampai komunikasinya nggak bagus. Terus sales Bapak ini udah, ya, oke, silakan. PDF tidak apa-apa ya Pak? Ya, lanjut, waktunya sedikit lagi, soalnya habis ini kalian ada kuliah akuntansi, ya. Silakan, sedikit aja, ya. Silakan nulis nama lengkap dan NIM di chat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bapak Daduk sebagai dosen manajemen marketing. Terima kasih juga kepada rekan-rekan kelompok Ritsa Fajriah. Kemudian mohon maaf, kemungkinan Bilal tidak bisa ikut bergabung dalam presentasi kali ini. Doakan saja semoga baik-baik saja. Terima kasih juga kepada teman-teman semua. Bismillah. Sekarang kita akan membahas tentang strategi marketing, ya. Nah, secara definisi, strategi marketing ini adalah keseluruhan rencana dari pemasaran bisnis untuk menjangkau orang dan mengubahnya menjadi pelanggan atau produk untuk layanan yang kita sediakan. Strategi ini dalam suatu perusahaan berisi proposisi, nilai perusahaan, cara pemasaran terbaik,
informasi tentang sasaran pelanggan dan hal-hal yang berhubungan dengan rencana pemasaran. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini, intinya dalam strategi marketing ini kita mempelajari tentang langkah-langkah bagaimana kita melakukan marketing. Tapi tidak hanya langkah sederhana, melainkan kita harus menyusun bagaimana kita merencanakan agar marketing tersebut berjalan dengan lancar. Mungkin selanjutnya akan saya lempar ke Ritsa Fajriah, silahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan strategi yang tepat. Yang pertama yaitu lakukan riset pasar. Di sini yang perlu dilakukan adalah melihat situasi, termasuk lingkungan internal dan eksternal pasar. Setiap keunggulan kompetitif yang ditemukan harus menjadi dasar dari strategi yang dipilih. Akan tetapi, ia juga harus sesuai dengan permintaan pelanggan. Riset pasar dapat membantu untuk memahami lingkungan bisnis yang lebih luas dan menentukan kebutuhan pelanggan yang spesifik. Yang kedua yaitu analisis segmen pelanggan perusahaan. Dalam tahap ini, kamu bisa memanfaatkan riset pasar untuk profil pelanggan yang sudah ditargetkan dan mengembangkan kebutuhan mereka. Profil tersebut akan mengungkapkan pola pembelian mereka, termasuk cara membeli, di mana pelanggan melakukan pembelian dan apa yang mereka beli. Setelah itu, periksa tren pelanggan secara teratur agar strategi yang diterapkan tetap relevan dengan kebutuhan pelanggan dan pasar. Yang ketiga yaitu melakukan riset terhadap kompetitor. Melakukan riset terhadap kompetitor juga menjadi langkah-langkah yang penting sebelum Anda menentukan strategi pemasaran. Manfaat inisiatif ini adalah untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif dan hal-hal yang membuat bisnis pesaing lebih unggul. Kamu juga bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan proses kerja internal perusahaan untuk meningkatkan kualitas eksekusi strategi dibanding dengan pesaing. Yang keempat, sediakan rencana tambahan. Hal ini cukup penting, terutama bagi perusahaan berkembang yang sedang meningkatkan kesadaran merek. Rencana tambahan juga diperlukan agar brand bisa mencapai tujuan pemasaran dengan lebih mudah. Sebagai contoh, untuk meningkatkan kesadaran pada kelompok audiens yang muda, kamu dapat meningkatkan kehadiran merek di media sosial. Hal itu bisa dilakukan dengan memposting tentang produk di Instagram secara rutin. Yang kelima yaitu strategi uji coba. Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah menguji coba strategi pemasaran. Di sini, kamu perlu melakukan riset online, uji coba ide, dan melakukan pendekatan pada pelanggan. Setelah itu, tinjau hasil yang muncul. Jika pelanggan memberikan umpan balik yang baik dan hasil penjualan meningkat, kamu dan tim telah melakukan strategi yang tepat. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi marketing. Agak cepat ya, waktu kalian mungkin bentar lagi kuliah matkul berikutnya ya. Ya, Pak. Yang pertama, penjualan langsung. Seperti namanya, penjualan langsung berarti pemilik bisnis akan menawarkan langsung produk miliknya kepada calon konsumen. Akan tetapi, penjualan tidak melakukannya di toko retail. Tim marketer biasanya mendatangi konsumen target secara langsung door to door. Yang kedua, media yang diperoleh. Jika penjualan langsung dilakukan oleh tim perusahaan, media yang diperoleh dilakukan oleh individu lain, seperti pengguna, pelanggan, atau siapapun secara selain karyawan perusahaan tersebut. Caranya, promosi mulut ke mulut, word of mouth, ulasan konsumen, review, dan sebagainya. Yang keempat, tempat pembelian atau POP. Perusahaan akan menempatkan materi atau promosi yang ditempatkan bertahan di dekat produk yang sedang dikesampingkan. Perusahaan akan menawarkan semua produk, knowledge, dan promosi dalam sebuah area yang disebut top display. Yang keempat, yaitu pemasaran internet. Strategi terakhir ini adalah yang cukup populer saat ini. Anda bisa memanfaatkan banyak media dari internet untuk memperkenalkan produk perusahaan Anda ke target konsumen secara mudah dan cepat. Selanjutnya,
Ada manfaat strategi marketing. Yang pertama, distribusi menjadi lebih efisien. Yang kedua, membangun citra merek atau brand. Dan yang ketiga, menciptakan produk yang menjual. Terima kasih. Baik, terima kasih Ritsa atas yang disampaikan. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan bahwa strategi marketing ini diperlukan jika Anda ingin menjual produk yang tepat dengan harga yang tepat kepada orang yang tepat dengan metode promosi dan distribusi yang tepat. Ini juga termasuk riset pasar dan analisis data menggunakan alat-alat seperti PST, politik ekonomi sosial dan analisis teknologi, dan juga analisis SWOT ya, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Perlu kita ketahui juga, mungkin sedikit saya simpulkan lagi dan strategi itu kita merencanakan bagaimana marketing dilakukan, kemudian dengan langkah-langkah yang tersusun seperti melakukan riset, analisa, riset terhadap kompetitor, konsumen dan lain sebagainya, kemudian jenis-jenis strategi marketing juga bisa melalui internet, media, dan penjualan langsung, dan masih banyak hal-hal lainnya. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk diberi kesempatan untuk presentasi kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin barangkali terakhir jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada kelompoknya Setia Budi Ganda, Ritsa Fadiah, dan Yos Bilal menyampaikan strategi marketing kunci mensukseskan marketing di sebuah perusahaan. Baik, silakan jika ada yang bertanya, komentar, mungkin ada pengalaman juga bisa disampaikan untuk pengayaan kepada yang lain. Kuliah akuntansi sudah ditunggu dosennya atau belum? Manajemen keuangan, Pak. Oh ya, sudah ditunggu belum sama dosen? Belum, Pak, belum ada. Oh, belum ya. Baik. Tadi sampaikan berbagai macam strategi yang sangat penting dalam marketing, yaitu semua knowledge, pengetahuan, konsep yang bermanfaat penting lah bagi setiap siapapun. Jadi jangan dikira ilmu marketing itu hanya untuk perusahaan. Untuk setiap individu juga memerlukan ilmu itu, konsep itu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebetulnya di era digital ini, yang namanya digital asset itu lari ke personal asset ya. Jadi profil Anda, portofolio Anda di mana di sosmed itu adalah aset Anda yang akan dilihat oleh orang lain, akan dipelajari oleh orang lain. Nah, yang paling gampang ngeceknya gini sekarang. Kalau Anda googling di Google ya, di internet, tulis ketik nama Anda, apa yang keluar kira-kira? Nama jalan, Pak. Nama jalan. Kok aneh nih? Setia Budi Ganda namanya jalan. Nama saya Setia Budi kan, Pak? Oh iya, yang keluar nama jalan ya. Nggak ada portofolio lain yang muncul. Misalnya Anda pernah bikin artikel kayak, pernah jadi pembicara kayak, pernah nulis berita kayak, ada nggak? Belum, Pak. Nah, Pengalaman saya belum gitu. Nah, oleh karena itu, ya minimal di YouTube lah yang Anda bisa akses ya. Anda harus membuat konten-konten itu dan kemudian Anda publish di internet ya, di media digital. Ya kalau Anda menulis nama saya nanti keluar banyak itu. Keluar banyak macam-macam ya. Pernah menjadi pembicara, seminar, nulis buku, kemudian nulis artikel, jurnal ilmiah dan sebagainya. Nah, itu yang akan muncul, yang akan dibaca oleh orang. Terus kalau pada saat seseorang akan bekerja sama dengan Anda, kemudian melihat di Google nama Anda kok nggak keluar, nah ya orang bingung.
karena nggak tahu Anda itu seperti apa, kapasitasnya di mana, pengalamannya apa saja yang selama ini dilakukan. Ya, itu bagian kita mengkomunikasikan di sosmed, di internet. Jadi jangan menganggap sepele, remeh tentang era digital dengan sosmed itu jangan dianggap sepele. Bahwa di sana orang akan mengecek kiprah kita, mengecek peranan kita, karya kita itu apa. Ya, tapi hati-hati juga. Yang diposting jangan hal-hal yang memancing, yang bisa mendorong kita terjebak dalam sebuah kondisi yang menyulitkan kita. Nah, ya itu hal yang perlu hati-hati ya. Coba saya lanjutkan materi ya. Ini berkaitan dengan training ya. Setelah recruiting dan selecting kita melakukan training dalam tim Salesforce. Nah, kita juga men-train diri kita. Kemudian di dalam supervising, kita juga supervisi diri kita juga. Karena sekarang kita memasarkan diri kita masing-masing, kita harus mensupervisi diri kita, ya. Terus kita memotivasi diri kita dan mengevaluasi diri kita. Diri kita sekarang berperan sebagai Salesforce untuk diri kita sendiri, untuk program-program kita, mungkin untuk organisasi kita. Kita adalah Salesforce ya. Oleh karena itu kita harus melakukan semua tahapan ini dan kemudian kita jadikan model konsep yang kita lakukan setiap hari. Bayangkan kalau Anda melakukan ini ya, Anda men-train diri Anda sendiri, Anda mensupervisi diri Anda sendiri, kemudian Anda memotivasi diri Anda sendiri, dan Anda mengevaluasi diri Anda sendiri, luar biasa, keren ya. Anda akan menjadi orang yang memiliki kualitas di atas orang-orang yang lain. Nah, itu butuh kekuatan ya. Nah, biasanya nanti ada kompensasi ya. Ya, kalau untuk diri sendiri nggak usah kasih kompensasi lah ya. Tapi nanti kalau Anda manage tim marketing ya, Anda harus memberikan kompensasi fixed amount ya, gaji tetap. Variable amount ya, gaji yang variabel tergantung capaian. Expense allowance ya, kebutuhan harian ya, transport, makan dan benefit-benefit yang lain, BPJS misalnya dan lain-lain. Ini adalah komponen-komponen dalam Salesforce. Nah, bagaimana effective selling ya, termasuk dalam communication ya. Pertama kita melakukan prospecting atau qualifying ya. Kita mau prospek target market itu yang mana dan bagaimana kualifikasinya. Apakah dia masyarakat kelas bawah, tengah, atas, anak-anak atau masyarakat akademik ya yang sudah senior itu. Kemudian kita lakukan pre-approach ya. Pra pendekatan ya, sebelum pendekatan kita lakukan pre-approach. Kita tadi gali data-datanya, orang itu hobinya apa, aktivitasnya apa, sehingga kita tahu betul. Pada saat nanti approach, kita bisa menyampaikan data-data pre-approach tadi dalam komunikasi approach. Jadi kita tahu, kita mau memuji orang sudah tahu apa ya bahan yang kita pakai untuk memuji ya. Kemudian kita melakukan presentation, ya kita melakukan presentasi pada saat kita approach untuk menyampaikan produk kita. Kemudian kita overcoming objektif, kita menetapkan objek goal, target terhadap target market kita, dan kita closing bila mereka sudah sepakat untuk beli. Dan berikutnya kita melakukan follow up ya setelah closing, deliver barang, atau sales service dan seterusnya. Nah ini semua perlu komunikasi, kemampuan komunikasi dalam setiap tahap. Nah kalau kita sekarang tidak mampu berkomunikasi dengan baik, kita tidak mau berlatih, ya Anda akan bermasalah terus menjalankan fungsi sebagai seorang marketing. Anda akan kerepotan menghadapi fungsi dari marketing ya. Nah, itu kira-kira materi hari ini ya. Komunikasi ini hal yang penting dan Anda tidak bisa menyepelekan, karena kalau Anda menyepelekan ini juga akan menjadi sebuah sebuah problematika bagi Anda. Dan sebetulnya kalau boleh disimpulkan gitu ya, ya sebagian besar marketing itu adalah berkomunikasi. Anda tidak bisa berkomunikasi, Anda akan kesulitan menjadi seorang marketer. Anda akan menjadi banyak problem. Ini harus berkomunikasi baik verbal maupun non verbal. Dan di era digital sekarang banyak komunikasi non verbal yang kita mainkan. Bagaimana menciptakan image? Ya, misalnya kayak ini ya. Nah, makanan ini menurut Anda
Ya pakai styrofoam ya. Pakai styrofoam menurut Anda gimana tampilannya? Putih ini. Kurang menarik ya. Kenapa? Karena nggak ada warna, nggak ada merek dan sebagainya. Ya, tapi itulah bagi perusahaan yang atau bukan perusahaan mungkin ya, penjual di pinggir jalan yang menjual makanan tanpa merek karena tidak berpikir bisnis dalam jangka yang panjang atau untuk menumbuhkan bisnis. Demikian kuliah hari ini. Silakan bila ada pertanyaan. Yang belum menulis nama lengkap dan NIM, silakan. Saya Nasrul minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.